Pagi ini Bapak Dedi memberikan tema kepada Beta tentang diubah dan dibaharui dalam Kristus ya. Kita tahun ini tema utamanya adalah breakthrough, terobosan. Ya, kalau kita bicara terobosan dari awal tahun, dari Januari sampai sekarang, kemarin banyak materi-materi tentang terobosan rohani, terobosan hidup. Nah, sekarang tentang terobosan itu gimana hidup kita diubahkan dan diperbaharui di dalam Yesus. Jadi ketika kita mengalami terobosan, kita mau mengalami terobosan, kita harus diubahkan hidup kita. Kita harus berubah, ya. Hidup kita nggak lagi sama. Ya. Dalam Firman Tuhan Kolose 3 ayat 9 sampai 10, bisa dibuka Firman Tuhan. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Sudah ketemu bisa bilang amin. Mari kita baca firman Tuhan sama-sama ya. Kolose 3 ayat 9 sampai 10 firman Tuhan berkata, "Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah dikenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar dan kaliknya." Amin. Jadi kenapa firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose? Karena ketika saat itu Rasul Paulus melihat bahwa jemaat di Kolose ini dia jemaat-jemaat yang beriman, jemaat-jemaat yang telah lahir baru. Tetapi mereka masih terbelenggu oleh kehidupan cara hidup yang lama. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan balik pada jemaat di Kolose. Begitu juga dengan kita umat manusia, begitu juga kita yang ada di bumi sekarang, umat-umat Kristen, seringkali kita mengatakan bahwa kita ini udah lahir baru, kita ini udah terima Tuhan, kita ini udah terima Yesus sebagai juru selamat. Tetapi seringkali kita ini terbelenggu, terjebak dengan kehidupan kita yang lama. Kita belum dirubahkan secara total. Sementara kalau kita berbicara tentang perubahan lahir baru dalam hidup kita harus betul-betul berubah secara total, secara sungguh-sungguh. Jadi kita nggak setengah-setengah. Oh, karena kita masih hidup di dunia, kita masih kompromi dengan cara-cara dunia. Oh, karena kan sekarang kita masih ada di lingkungan-lingkungan yang sekuler, kita ada di lingkungan-lingkungan yang di luar Tuhan. Kita jadi boleh sama seperti melakukan hal-hal yang di luar Tuhan. Ya, tidak seperti itu. Tapi kalau kita bicara bahwa kita telah lahir baru, kita telah menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, hendaknya kita itu dirubahkan secara total, secara sungguh-sungguh. Kita nggak lagi sama dengan dunia, kita nggak lagi sama dengan kehidupan lama kita. Ya, mungkin kita dulu ada seorang yang jahat, mungkin kita dulu ada seorang yang sangat bergaul karib dengan yang namanya dosa. Mungkin kita dulu tidak menyembah Tuhan, kita hanya percaya ibadah setiap minggu, tapi kita nggak punya waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Ya. Sekarang firman Tuhan katakan bahwa kita harus betul-betul diubahkan. Kita jangan lagi membawa kehidupan kita yang lama. Dalam Alkitab dikatakan bahwa seperti Rasul Paulus ya, dulu nama sebelum berubah jadi Paulus namanya Saulus. Dia juga adalah pemburu orang-orang percaya. Dia seorang percaya, tapi ketika Tuhan sudah ubahkan, dia betul-betul lahir baru, terima Tuhan dan menjadi penginjil yang luar biasa. Setengah dari Perjanjian baru itu adalah kitab tertulis dari Rasul Paulus. Jadi Tuhan gak lihat latar belakang kita itu seberapa besar dosa kita, seberapa berat apa yang telah kita lakukan di masa lampau. Tetapi ketika kita memutuskan punya komitmen sungguh-sungguh untuk lahir baru, untuk berubah, kita harus betul-betul berubah. Dalam hal apa? Dalam hal sikap kita, hati kita, perasaan kita, perkataan kita, perbuatan kita, itu semua harus berubah. Kita harus mencerminkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Ya. Jangan sampai kita bilang kita udah lahir baru, tapi kita belum dirubahkan. Secara hati kita, pikiran kita masih memikirkan hal-hal yang jahat. Ya. Hati kita masih terbelenggu oleh rasa sakit hati. Hati kita masih terbelenggu oleh iri, dendam. Dan itu sering terjadi bukan hanya di gereja, bukan hanya sebagai jemaat. Kadang-kadang pelayan Tuhan juga ada yang
hatinya itu belum dipulihkan, ya, belum diubahkan, belum sungguh-sungguh untuk berubah. Hatinya masih penuh dengan rasa iri, rasa dendam, sakit hati. Salah satu cirinya apa kalau misalnya hati belum dirubahkan? Paling sering terjadi di gereja. Ya, ini paling sering terjadi di gereja. Mudah tersinggung. Paling sering. Gak cuma jemaat, kadang-kadang pelayan Tuhan juga. Beta dari SMA atau SMP kan, Mama Lucy Bapak Dedi kan memang sudah gembala di Jakarta. Jadi ketika membahas satu tentang jemaat, mereka tentang berdiskusi, pasti kan kita ada di situ. Beta ada dengar, walaupun saat itu beta hanya dengar-dengar, soalnya yang ikut omong atau hanya dengar-dengar aja. Dan masalahnya dari dulu sampai sekarang tuh sama. Jemaat-jemaatnya atau pelayan-pelayannya mudah tersinggung. Itu memang betul-betul menjadi introspeksi dalam hidup kita. Kita harus diubahkan seutuhnya, termasuk sikap hati kita. Sangat berbahaya ketika kita melakukan pelayanan tapi kita mudah tersinggung. Pilihannya hanya dua kalau di gereja untuk yang mudah tersinggung. Yang pertama, kalau dia jemaat biasa, ketika dia tersinggung dia memutuskan untuk tidak beribadah lagi di tempat. Karena apa? Tersinggung. Yang kedua, ketika melayani Tuhan tersinggung, tidak melayani lagi. Bilang ke koordinator atau ke gembala, saya tidak mau melayani lagi. Ya. Sementara kita tahu kita melayani Tuhan itu, kita ke gereja itu semua untuk Tuhan. Kalau kita mau berkomitmen, bersungguh-sungguh untuk naik di atas mimbar, untuk main musik, untuk datang ke gereja, itu semua karena Tuhan. Bukan karena Bapak Dedi, bukan karena Mahini sebagai koordinator ibadah, bukan karena Mama Lucy, mungkin bukan karena Kak Debbie atau Kak Joshua sebagai koordinator musik atau Bapak Stevi, bukan karena itu. Tetapi kalau kita mau melayani Tuhan, itu betul-betul persembahan kita yang hidup. Kita mau persembahkan hidup kita. Karena Yesus telah mati di kayu salib, telah menebus dosa-dosa kita, mati, bangkit, ya, dan naik ke surga itu untuk memberikan karya keselamatan bagi kita. Itu yang harus kita pahami. Hati kita harus dirubahkan, pemahaman kita harus dirubahkan. Kita melayani Tuhan itu bukan untuk manusia, bukan nama kita yang dipermuliakan, tapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Karena itu saya berdoa supaya di sini nggak ada hati-hati yang tersinggung hanya karena mungkin perkataan. Tersinggung itu banyak, saudara. Celah-celah untuk tersinggung itu banyak. Contoh, misalnya seorang WL menegur singer karena mungkin suaranya terlalu keras. Bisa jadi dia tersinggung singernya. Akhirnya beta semua ibadah, beta semua naik singer lah. Kok beta baru naik langsung ditegur? Terus apa? Misalnya pemain musik dengan WL. Pemain musik maunya improvisasi begini, WL maunya begini. Tidak clash, tidak cocok, tersinggung. Akhirnya apa? Saya tidak mau melayani kalau dia yang main musik. Yang main musik saya tidak mau melayani kalau dia yang WL. Dipertanyakan pelayanannya itu untuk siapa sebenarnya? Apa motivasi kita untuk melayani? Nah, itu yang harus diubahkan. Ya, kita juga berjemaat juga sama. Ya, ketika ada orang yang lebih tua, mungkin ketika ada yang lebih ini menegur kita, ya kamu jangan berpakaian yang terlalu seksi, terlalu terbuka begini. Akhirnya tersinggung. Padahal maksudnya baik. Tapi karena kita punya roh tersinggung yang paling kuat di gereja itu roh tersinggung, saudara. Kita juga bingung. Padahal setiap minggu gereja, setiap minggu pelayanan. Tapi kenapa roh tersinggung itu lebih kuat daripada roh melayani Tuhan? Ya. Jadi pagi ini kita mau belajar bahwa kita betul-betul diubahkan, diperbaharui setiap harinya. Diubahkan, hati kita dirubahkan. Ya. Jangan sampai beta ngomong begini ada yang tersinggung lagi dengar. Baru bilang pendeta sindir-sindir ketong di jemaat, di kursi sambil dengar. Ya, beta bersyukur kemarin dengar khotbahnya Mama Lina di Semau. Wih, tegas, keras, BB, firman Tuhan BB. Bahkan dia bisa tegur, nama disebut satu-satu, tegur dari atas mimbar. Nah, kita sebagai pribadi yang dewasa, ketika kita menghadapi itu, bukan kita jadi tersinggung, tapi kita jadi introspeksi diri kita. Jangan sampai memang betul itu diri kita. Ya.
dikatakan bahwa lebih baik teguran yang keras. Memang harus seperti itu. Itu namanya kita proses belajar. Kita namanya sebuah proses supaya kita terus naik, ya, supaya kita terus bertumbuh, kita nggak proses turun. Jadi dikatakan bahwa jemaat Kolose adalah jemaat yang sudah mengalami lahir baru, tetapi masih hidup dipengaruhi oleh kebiasaan hidup yang lama. Ya, mereka tidak menyadari bahwa sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus harus hidup dalam realitas yang baru. Ya, kamu telah menerima Yesus Kristus, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi ketika kita bicara kita telah lahir baru, ketika terima Yesus, kita punya realitas yang baru dalam hidup kita. Ya, real, ya, dalam hidup kita. Kita nggak kompromi lagi dengan kehidupan dunia. Kita nggak kompromi lagi dengan kehidupan kita yang lama. Ya, tetapi kita betul-betul diubahkan. Ya. Paulus juga menulis surat kepada Korintus, jemaat di Korintus, dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Lahir baru itu berarti yang lama itu udah kita tenggelamin, ya, kita tenggelamkan kehidupan kita yang lama. Ketika kita bangkit, ya, itu kita udah keluar sebagai hidup yang baru. Betul-betul kita tenggelamkan hidup yang lama. Ya. Orang Kristen itu bukan diharapkan menjadi ciptaan yang baru, tetapi sesungguhnya bahwa ia telah menjadi ciptaan yang baru. Jadi bukan sekedar harapan, angan-angan. Oh, saya mau jadi ciptaan yang baru, bukan. Tetapi karena kita menjadi orang Kristen, orang-orang yang percaya, kita menerima karya keselamatan dari Tuhan Yesus, kita udah menjadi ciptaan yang baru. Karena itu kita harus betul-betul melakukan, pribadi kita tuh melakukan sesuai dengan seturut kehendak Allah, hidup di dalam Kristus. Ya, betul-betul kita dirubahkan, betul-betul kita mampu berbuah dimanapun kita berada. Orang bisa lihat, oh kita bisa menjadi terang. Orang bisa lihat bahwa memang betul-betul, oh ini adalah anak Tuhan. Dia pelayanan setiap minggu. Orang tahu. Jangan sampai kita berbeda ketika kita di dalam gereja, kita berbeda ketika di luar, di lingkungan kerja kita. Mungkin kita ada otoritas-otoritas yang memang harus mungkin kita harus marah-marah, kita mungkin posisinya mungkin kita lebih tinggi. Kita harus marah-marah sama bawahan, karena mungkin mereka kerjanya kurang baik. Tapi pasti Tuhan kasih hikmat gimana caranya kita menyampaikan. Tidak dengan cacian, tidak dengan makian yang bikin orang sakit hati. Ya, karena kita ini anak-anak Tuhan, kita lebih wise, lebih bijak, lebih berhikmat dalam menyampaikan sesuatu. Karena itu tadi saya sampaikan di awal bahwa kita itu dirubahkan dari segala aspek hidup kita. Hati kita, perkataan, perbuatan, pikiran, apapun yang kita lakukan itu kita diubahkan. Itu dikatakan bahwa terobosan rohani, kita tidak lagi hidup berdasarkan kehidupan daging, tetapi kita hidup dalam roh supaya kita dapat berbuah bagi banyak orang. Ya, itu yang kita mau, kita menjadi terobosan. Ya. Dalam Kolose 3 ayat 3 juga dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi kita kalau udah lahir baru itu betul-betul kita harus hidup dalam Tuhan, hidup dalam Kristus. Ya, kita harus lebih lagi mengenal Tuhan, mengenali kebenarannya, apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Kita harus lebih sungguh-sungguh, komitmen, betul-betul. Karena itu nggak bisa kita ngadalin kekuatan sendiri. Kalau bilang, oh besok saya tidak mau berbuat dosa lagi, besok saya tidak mau marah-marah lagi, misalnya suka marah, atau yang mudah tersinggung, besok saya tidak mau tersinggung lagi. Tapi doa, minta sama Tuhan, kasih hikmat, minta Roh Kudus tuntun. Kalau kita andalin kekuatan kita sendiri, yang ada kita, ya mungkin kita bisa bertahan 1-2 kali. Tapi nanti ada lagi yang lebih berat lagi, akan ulang lagi hal yang sama. Dan jangan heran ketika kita berdoa sama Tuhan, kita mau punya hati yang lebih rendah hati, punya hati yang lebih sabar. Kita punya, supaya kita tidak mudah tersinggung, kita tidak mudah marah. Jangan kaget kalau kita akan diketemukan dengan orang-orang yang makin gampang buat kita marah. Makin gampang buat kita tersinggung. Kenapa? Disitulah kita diuji. Ya. Jangan pikir disitulah kita, oh kenapa sih saya selalu dipertemukan dengan orang-orang yang suka marah, buat saya marah. Kenapa selalu dipertemukan dengan orang-orang yang buat saya jengkel terus? Ya.
buat saya marah terus, buat saya tersinggung terus. Jangan heran, jangan mengeluh, tapi doa sama Tuhan. Berkati orang itu yang menyinggung kita. Itu tanda bahwa kita telah dewasa secara rohani. Kita tidak lagi jadi sama, kita diubahkan. Kita betul-betul melewati proses itu. Kita mengeluh, aduh ketemu dia lagi. Si A udah selesai, masalah si A selesai, si B buat beta lagi. Si B sudah selesai, si C buat beta lagi. Sampai kapan kita telah selesai, nanti akan ada step baru lagi yang Tuhan kasih, yang kita harus hadapin. Kalau di situ aja kita belum selesai, di situ terus kita ketemu. Ya. Jadi kita berdoa itu bukan lalui segala coba, tapi kita berdoa betul-betul kita dikasih kekuatan, dikasih hikmat sama Tuhan. Roh Kudus yang tuntun, yang pimpin, bukan dengan kekuatan kita, tetapi Roh Kudus yang menuntun kita dalam setiap aspek hidup kita. Ya, jadi realitas yang baru itu harus terjadi pada semua orang yang percaya. Ya. Namun seperti yang dialami jemaat Kolose, banyak orang Kristen, tetapi dalam kehidupan selanjutnya masih hidup dengan cara hidup yang lama. Hal ini terjadi karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang lengkap atas kebenaran. Sebaliknya mengikuti cara berpikir dunia. Jadi banyak kita yang akhirnya masih terbelenggu dalam kehidupan yang lama karena kita tidak mengetahui kebenaran secara utuh. Ya. Pemahaman kita tentang Alkitab, firman Tuhan, ya, pemahaman kita tentang firman Tuhan itu seringkali masih kurang. Mungkin kita masih tiap minggu ke gereja, tetapi kita tidak punya waktu di rumah untuk mengerti firman Tuhan, untuk baca firman Tuhan. Ya. Kita harus betul-betul mengerti tentang kebenaran, baru kita bisa meninggalkan hidup kita yang lama. Kadang-kadang yang udah baca Alkitab tiap hari juga masih sama. Karena itu betul-betul butuh komitmen dalam diri kita. Betul-betul Tuhan yang ubahkan. Betul-betul minta Tuhan, Roh Kudus yang ubahkan hati kita. Ubahkan diri kita bahwa kita betul-betul mau berubah, mau komitmen. Ya. Kita bicara firman Tuhan, hormatilah ayah ibumu. Pas ayah marah kita bentak balik. Pas ibu tegur kita, kita kutuk balik. Jadi kita ngerti. Kadang-kadang bukan berarti kita nggak tahu. Kita tahu. Tetapi seringkali kita ngikutin kedagingan kita, cara-cara hidup dunia yang seringkali kita ikuti. Ya, karena itu kita harus betul-betul diubahkan. Ya, beta sering bilang bahwa, pernah katakan juga bahwa beta diubahkan ini betul-betul setelah pindah tugas di ETT. Itu yang beta betul-betul diubahkan. Dari komunitas, ketemu teman-teman, ketemu kawan-kawan dari gereja yang memang saling membangun, kita bisa sharing tentang firman Tuhan. Sebelumnya saya pernah sama sekali. Di Jakarta saya pernah sama sekali seperti itu. Mungkin sama Cici 1 kali 2 kali. Hanya di rumah. Kalau di lingkungan teman, sama sekali saya pernah bicara tentang rohani itu saya pernah. Justru kalau orang-orang luar yang bicarakan hal-hal duniawi. Ya. Jadi betul-betul dirubahkan, waktu Tuhan merubahkan itu kita nggak pernah tahu. Ya, saya sering bilang bahwa rencana awal di NTT itu cuma 1 tahun. Pulang. Ternyata Tuhan punya rencana lain. Dan beta yakin Tuhan punya maksud lain ketika beta ditempatkan di NTT ini. Dan ternyata betul-betul Tuhan pakai itu yang di luar beta pikirin, gak pernah pikirin sebelumnya. Untuk naik mimbar pelayanan, ya, untuk berdoa, untuk punya waktu sama Tuhan. Dulu tuh baca Alkitab tapi hanya sekedar, Mama Lucy sama Bri bilang, ayo malam baca Alkitab, duduk sama-sama baca Alkitab. Tapi udah baca lewat sah. Jadinya kayak rutinitas. Tetapi kalau kita dirubahkan, kita betul-betul ngerti firman Tuhan itu maunya seperti apa. Tuhan itu mau kita seperti apa. Kita membaca firman itu melihat dari sudut pandang yang lain. Ya. Karena itu kita harus minta sama Tuhan betul-betul supaya kita diubahkan. Hati kita, pola kita semua diubahkan. Supaya kita juga dapat menjadi berkat, menjadi terang bagi orang lain. Amin. Ya. Jadi untuk merealisasikan kehidupan baru yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita, itu ada 3 hal. Yang pertama, mengerti posisi kita yang baru. Dalam Kolose 1 ayat 13 dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-anaknya yang kekasih. Ya, Tuhan katakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita, ya, ke dalam kerajaan anak-anaknya yang kekasih. Jadi kita itu dipindahin.
Kalau zaman dulu, ya kalau ibaratnya dalam perang, kerajaan A lawan kerajaan B misalnya berperang, misalnya kerajaan B menang, udah pasti pengikut kerajaan A akan masuk ke dalam kubu kerajaan B. Begitu juga dengan kita. Kita itu udah Tuhan menangkan kita dengan karya keselamatan yang dikasihkan kita. Ya, kita udah dimenangkan oleh Tuhan. Karena itu kita sudah dipindahkan dari kehidupan yang gelap, kerajaan yang gelap. Kita udah masuk kerajaan yang terang bersama Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mengerti posisi kita. Sekarang ini identitas kita, mungkin kalau misalnya KTP kita, kewarganegaraan kita itu udah baru di kerajaan Tuhan. Kerajaan Yesus, Allah Bapa, raja di atas segala raja. Jadi kalau misalnya kita sekarang status kita adalah warga negara Indonesia, kita sangat menghormati presiden kita Pak Jokowi. Ya. Sekarang masih Pak Jokowi belum berubah ya. Belum ada ini tuh pengangkatan. Nah, jadi contohnya itu. Ketika presiden lewat semua orang berkumpul, hormat luar biasa. Nah, kita juga begitu sekarang, kita harus mengerti posisi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita itu ada di dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus, kerajaan surga yang kekal. Jadi kita harus betul-betul menghormati Tuhan. Kita betul-betul punya tulus hati kepada Tuhan. Ya. Jadi apapun yang kita perbuat, kalau 3:3 katakan perbuatlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, termasuk tadi pelayanan. Ya. Jadi betul-betul kita mau bertumbuh itu betul-betul kita harus koneksi sama Tuhan. Kita harus memahami betul posisi kita sekarang. Kita ini anak kerajaan Tuhan. Kita harus menghormati Tuhan kita. Apakah dengan kita tersinggung, kita nggak melayani Tuhan, kita menghormati Tuhan kita? Apakah malaikat bersorak-sorai, oh puji Tuhan, haleluya, dia nggak melayani lagi biar hatinya dipulihkan? Apakah seperti itu? Justru iblis yang bersorak-sorai, saudara. Oh ini anak, biasanya melayani Tuhan di atas mimbar, biasanya pergi gereja, sekarang sonde lagi. Siapa yang senang, saudara? Iblis. Itu yang iblis mau. Semakin kita melayani Tuhan, intimidasi itu semakin ada tuh, saudara. Semakin kita, kalau orang dunia bilang apa, semakin tinggi pohon, angin semakin kencang. Jangan pikir kita semakin di atas, kita semakin gak ada angin. Enggak. Semakin kita di atas, justru angin kita semakin kencang. Nah itu makanya kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus betul-betul diubahkan. Ya. Yang lebih penting lagi apa? Kita juga harus bertumbuh dalam komunitas yang tepat. Kita harus bertumbuh komunitas yang betul. Ya. Jangan sampai orang yang mudah marah cerita dengan orang yang mudah marah. Akhirnya mereka berdua membenarkan apa yang mereka lakukan, menyalahkan orang lain. Orang yang mudah tersinggung cerita sama yang mudah tersinggung. Udah mudah tersinggung bilang beta sama pi gereja lain, beta sama pi pelayanan lain, cerita sama orang yang mudah tersinggung. Dia bilang apa? Ya sudah, lu selalu usah pi gereja sana. Kalau buat apa pi sana, kau bikin lu hati tersinggung terus. Akhirnya apa? Itu yang firman Tuhan bilang, apa, besi menajamkan besi, tapi versi negatif dibalik. Makin negatif sudah, makin kacau dia punya hidup, hati makin kacau. Ya. Jadi kita juga dalam bercerita, kita juga dalam sharing masalah kita juga harus betul-betul minta hikmat Tuhan. Kita mau cerita sama siapa? Kita harus cerita sama orang yang kira-kira menurut kita itu lebih bijak. Termasuk pendeta Bapak Dedi pun pasti dia juga ada kalanya dia sharing dengan teman-teman gembalanya tentang berjemaat mungkin, tentang apa. Kalau Bapak Dedi sharing dengan orang-orang yang juga sama dengan saya, kita itu sama. Ya. Supaya apa, kita sharing sama orang itu supaya kita dapat wawasan yang pandangan yang positif pada Tuhan. Ya, ketika ada yang bilang cerita sama kita, saya tersinggung karena perkataan A, B, saya tersinggung karena ini. Kita harus jadi jawaban. Kita harus jawaban, kamu ke gereja itu untuk cari siapa? Kamu melayani Tuhan itu untuk melayani siapa? Itu dulu yang dia tanya. Ya. Kalau kamu ke gereja itu kamu harus tahu motivasi kamu ke gereja itu apa. Kalau hanya segera mau motivasi ke gereja hanya untuk karena rutinitas mingguan, atau karena pendeta ini bagus, jadi saya mau pergi gereja dengar dia khotbah. WL ini bagus. Bukan itu yang kita motivasi kita ke gereja. Kita ke gereja kita mau cari Tuhan. Mau WL suara fals kayak gimana, mau pengkhotbahnya mungkin pikir tidak capable atau tidak apa menurut jemaat, tapi apa yang kita bisa ambil? Sisi positifnya apa?
Lebih dari itu adalah tanggung jawab pribadi masing-masing dengan Tuhan. Itu yang harus kita ambil. Ya, begitu juga dengan melayani, kita melayani Tuhan. Kalau orang di mimbar, misalnya contoh kayak tadi seorang WL menegur seorang singer, misal seorang WL menegurnya tidak dengan hikmat. Tetapi kita harus sebagai seorang singer, kita harus mengambil poin positifnya apa. Ya, masalah WL yang menegur kita dengan kata-kata yang tidak baik, itu urusan pribadi dia dengan Tuhan. Kita doain supaya dia diubahkan. Itu harusnya begitu. Itu baru kita namanya kita bertumbuh secara dewasa dalam rohani. Jangan malah kita jadi tersinggung, ngomongin lagi nih WL pelayanan di mimbar setiap minggu, tapi ketika menegur kata-kata yang sound enak, begini, begitu. Itu kita malah jadi batu sandungan buat orang lain, kita nggak jadi berkat. Gimana kita mau jadi terobosan bagi orang lain? Amin. Ya, mukanya serius semua, beta jadi deg-degan di depan ini. Ya. Memang kita harus belajar sama-sama ya. Beta juga belajar, kita belajar sama-sama. Memang betul-betul kita tuh harus memiliki komunitas yang tepat. Ketika kita bercerita jangan sampai orang yang kita ceritakan malah membawa kita ke aura negatif yang malah makin membuat kita jatuh. Malah makin membuat kita membenarkan apa yang kita perbuat. Ya, setiap kali ada satu dokter spesialis, kalau kita pelatihan itu di akhir slide dia selalu tulis, biasakanlah sesuatu yang benar. Jangan membenarkan sesuatu yang biasa kita lakukan. Seringkali kita itu membenarkan sesuatu yang biasa kita lakukan. Oh, karena kita udah biasa. Tetapi kita harus ubah mindset kita. Kita harus biasakan melakukan sesuatu yang benar, bukan membenarkan yang biasa kita lakukan. Kalau kita membenarkan yang biasa kita lakukan, akhirnya kita akan jatuh di lubang yang sama terus. Kita akan berkompromi dengan yang namanya dosa. Kita akan berkompromi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Tetapi kalau kita membiasakan hal yang benar, kita secara anak Tuhan, kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kita biasakan kebenaran itu dalam hidup kita. Ya, mungkin prosesnya kita nggak bisa langsung sempurna. Ya, kemarin Kak Debbie bicara tentang karakter. Ya, karakter Kristus memang sebuah karakter Kristus itu kita nggak bisa dapat 100% kita bisa lakukan di dunia. Tetapi gimana caranya kita terus berproses dalam karakter Kristus supaya kita menjadi serupa dengan gambaran Allah. Ya, nggak ada satupun di dunia ini manusia yang bisa serupa dengan arah 100%. Kenapa? Karena sempurna itu hanya milik Tuhan. Tetapi kita yang ada di bumi itu kita terus mengerjakan keselamatan itu supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Prosesnya itu seumur hidup. Kalau kuliah mungkin prosesnya hanya sampai gelar sarjana, sampai wisuda selesai. Tapi kalau kita namanya mengejar karakter Kristus, mengerjakan karakter Kristus dalam hidup kita, berproses, itu seumur hidup sampai kita mati. Karena di dunia ini kita nggak dapat kesempurnaan. Tetapi ketika kita hidup bersama Bapa di surga, itulah kesempurnaan yang akan kita nikmati nanti. Amin. Jadi memang kita harus betul-betul berproses seumur hidup. Ya. Jadi poin yang pertama adalah mengerti posisi kita. Poin yang kedua adalah jangan mengikuti cara-cara dunia. Hidup kita telah beda. Ya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia dengan peraturan-peraturan ini? Ya. Dalam Kolose dikatakan, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Ya. Jadi betul-betul kita diingatkan bahwa kita jangan lagi pakai cara-cara dunia. Kalau cara dunia, tampar pipi kanan, kita balas tampar pipi kiri. Itu cara dunia. Ketika kita dimaki, kita maki balik. Itu cara dunia. Ketika orang berbuat jahat sama kita, lu tunggu sah. Kalau lu bisa buat B, beta bisa buat lebih dari apa yang lu buat sama beta. Itu cara dunia. Tetapi kalau kita udah dirubahkan, hidup kita betul-betul udah diubahkan, ya, kita nggak pakai lagi cara-cara dunia. Kita pakai cara-caranya Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ya. Ketika kita memberi, menolong, jangan sampai kalau tangan kanan memberi jangan sampai tangan kiri memberi jangan sampai tangan yang sebelahnya tahu. Ya, itu cara Tuhan. Bukan berarti ketika kita menolong kita cerita ke semua orang, oh, saya menolong A, B, C, D, E, F. Ya. Tetapi kiranya itu kita betul-betul tidak mengikuti cara dunia. Dunia itu memikirkan sebatas pikiran yang manusia bisa pikirin aja. Tapi kalau Tuhan yang kerja itu banyak hal-hal luar biasa yang kita nggak pernah pikirin, itu yang terjadi dalam hidup kita. Ya, kayak beta sendiri, beta nggak pernah mikirkan, nggak pernah sangka kalau beta
bisa Tuhan pakai sampai saat ini. Ya, kalau beta berpikir secara logika dunia beta, nggak mungkin. Beta sering saksikan bahwa beta dulu kalau ibadah aja, belum khotbah beta udah datang aja itu udah bagus. Ya, pujian terakhir sebelum khotbah itu udah bagus. Biasanya udah mulai khotbah baru beta datang. Ya, karena betul-betul belum dirubahkan. Tapi beta bersyukur, beta hidup di keluarga yang betul-betul punya dasar tentang firman Tuhan. Jadi walaupun beta di luar bergaul dengan orang-orang dunia, beta tahu batasan-batasannya. Kenakalan-kenakalan anak remaja mungkin, kenakalan-kenakalan anak muda mungkin beta masih ngerasain itu. Tetapi beta tahu dasarnya tuh dalam rumah itu banyak lutut yang berdoa untuk beta. Makanya sampai sekarang. Amin. Jadi kita harus jangan sama kayak dunia, orang dunia. Nah itu, balik lagi. Kalau kita punya komunitas bercerita sama orang yang kira-kira menurut kita tuh dia kakak rohani kita. Bisa memberikan kita jalan keluar, bisa memberikan kita nasihat secara rohani. Ketika kita ada masalah, cari kakak rohani kita siapa. Makanya dalam sebuah komunitas komsel ya, kita tahu kita kira-kira tuh kita punya kakak rohani, kita punya pembimbing rohani. Di situ tempat kita bercerita. Di situ tempat kita mengeluarkan keluh kesah kita. Bukan dengan orang-orang dunia yang nggak mengerti tentang firman Tuhan. Ya, jadi di situ kita tidak menggunakan cara dunia. Kita betul-betul menggunakan Roh Kudus, caranya Roh Kudus bagaimana dalam hidup kita. Jadi yang kedua kita jangan menggunakan cara-cara dunia lagi. Ya. Yang ketiga, pikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Jadi ketika kita itu perkara-perkara yang kita pikir itu bukan perkara-perkara dunia. Yang kita pikirin itu adalah di surga yang kekal, tentang Tuhan Yesus, tentang kebenarannya, ya, tentang tahtanya Bapa di surga. Itu yang kita pikirkan. Selama kita di bumi itu yang kita pikirkan. Jadi kita nggak pusingin lagi tentang apa yang kita hidup di dunia itu, mau ujian apa, cobaan apa. Ya. Kita nggak mikirin itu. Fokus kita adalah ke Allah Bapa di surga. Kita pikirin perkara yang di atas, ya, seperti Daniel dibawa ke gua singa, ya, dia berdoa sama Tuhan. Daud menghadapi Goliat, dia berdoa sama Tuhan. Ya, dia nggak pernah mikir gimana caranya ini supaya singa-singa tidur ya, apa beta kasih racun sah. Sorry. Daud tidak berpikir bagaimana beta cara ngalahin Goliat ya. Beta buat apa ya? Nah, itu cara-cara manusia. Tapi dari kedua hamba Tuhan ini kita belajar. Ketika menghadapi suatu masalah, menghadapi cobaan, perkara-perkara di dunia ada. Yang dicari siapa pertama? Tuhan. Minta pertolongannya sama siapa? Sama Tuhan. Minta kekuatannya sama Tuhan. Ya. Jadi kita nggak lagi mikirin masalah-masalah kita. Oh, masalah kita terlalu besar. Saya juga sering katakan bahwa ketika kita memikirkan masalah itu dengan pikiran kita sendiri, kalau kita misalnya apa yang kita pikirin, apa yang kita solusiin dalam pikiran kita ternyata bukan menjadi solusi, akhirnya kita menjadi stres sendiri, tertekan sendiri. Pas stres, iblis datang lihat, wah ini anak lagi stres, pas beta masuk ini. Bisikin itu toh, lu pi gereja tiap minggu, tiap minggu, Tuhan son dengar lu. Mulai muncul pikiran-pikiran seperti itu. Nah sudah lebih baik lu son usah melayani, kok sama selalu melayani, lu pu hidup begini. Lupu hidup tidak diberkati, itu intimidasi dari iblis, saudara. Ya. Kalau kita dalam punya belum dirubahkan dan kita masih lemah secara rohani, ya, akhirnya kita apa? Oh ya betul ya, beta selama ini ikut Tuhan melayani seberapa lama, tapi kok beta pu hidup gini-gini apa Tuhan pernah lihat beta? Apa Tuhan bantu beta? Akhirnya disalahkan Tuhan. Ya, itu yang iblis mau. Ya. Pokoknya segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan itu adalah iblis, maunya iblis. Kita harus pahami itu. Enggak ada bukan karena dia siapa enggak. Pokoknya segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan itu adalah tipu daya iblis. Iblis itu selalu datang dengan tipu daya muslihat. Selalu dengan tipu daya yang selalu dikeluarin. Ya.
Kalau kita tidak punya iman yang kuat, hati yang sungguh-sungguh, komitmen sama Tuhan, belum dirubahkan, seringkali kita terjebak. Karena kita sadar bahwa kita adalah manusia yang lemah. Ketika intimidasi datang, kita tahu kita harus kembali lagi sama Tuhan. Kita tahu kita harus minta kekuatan lagi sama Tuhan. Kita tahu bahwa kita tuh minta tuntunan Roh Kudus untuk memulihkan hidup kita. Bukan kita terjebak oleh intimidasi iblis, tetapi kita malah tumbuh semakin kuat. Ya, iblis itu nggak pernah takut kalau lihat kita pergi gereja setiap minggu. Ya, iblis itu nggak pernah takut walaupun kita pelayanan di atas mimbar. Tapi ketika kita punya waktu intim dengan Tuhan, ketika iblis datang mau menggoda kita, baru kita dengan kuasa Tuhan kita minta pertolongan pada Tuhan, itu baru iblis gemetar. Ya, kita pelayanan di atas mimbar, tapi pas selesai pelayanan, iblis bisikin, coba lu omongin si A. Si A kemarin begini, coba lu bicara sama itu orang. Nah, pelayan pas kita nyanyi di atas mimbar, haleluya, puji Tuhan, turun dari mimbar, baru sampai bawah lantai 1. Ya kalau kita kan itu ibadah lantai 2 ya, tapi nggak ada di sini. Ya, misalnya contohnya, baru sampai bawah, kita suka ngomongin, oh si A begini, udah mulai bergosip. Ya, mulai membicarakan hal-hal orang lain. Iblis jadi nggak takut, oh ini anak haleluya puji Tuhan, tapi pas di bawah baru bisik, oh coba bergosip tentang si A, oh itu bahan yang menarik itu, akhirnya tergoda. Nah, iblis malah senang. Jadi kita harus betul-betul punya hati yang dirubahkan, pikiran yang dirubahkan, ya, karakter kita harus dirubahkan. Kehidupan kita yang lama, mungkin yang lama kita orang yang malas-malasan, anak yang mudah tersinggung, mudah marah. Berdoa sama Tuhan, minta anugerah dari Tuhan, minta kasih karunia dari Tuhan supaya kita diubahkan. Ya, ketika kita mau berproses, mungkin masalah itu akan datang terus, kita akan bertemu dengan orang yang makin menjengkelkan kita. Berdoa sama Tuhan, minta kekuatan. Ya, kita bisa jadi saksi di mana-mana. Tuhan bisa melihat bahwa anak ini betul-betul mau berproses, mau bertumbuh di dalam itu. Dan betapa bersorak-sorainya malaikat ketika melihat itu. Jadi betul-betul kita menjadi pribadi yang dewasa. Bukan cuma umur kita aja yang tambah dewasa, tetapi secara rohani kita juga bertumbuh. Pola pikir kita bertumbuh, iman kita bertumbuh, semuanya bertumbuh dalam Tuhan. Kita nggak jadi pribadi yang stagnan. Apalagi kita masuk di tahun terobosan. Tahun terobosan itu betul-betul menerobos dinding. Kalau manusia bilang menerobos tembok, sesuatu yang besar yang akan kita lewatin. Dan kita bisa lihat kemuliaan Tuhan ketika kita menghadapi terobosan itu. Kita bisa lihat betapa Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Kita nggak cuma stuck di satu tempat. Kita tidak hanya stuck di level yang sama, tetapi kita terus maju, terus berproses bersama Tuhan. Ya. Supaya kita suatu kelak ketika kita udah tidak di dunia ini lagi, kita betul-betul menikmati karya keselamatan Tuhan. Ya, kita betul-betul hidup di surga yang kekal bersama Allah Bapa di surga. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan yang disampaikan dapat memberkati kita semua.